Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai bertemu kembali dengan saya Lis Purwati Ningsih. Hari ini kita akan mempelajari bisnis online tentang memahami bisnis online. Kita gunakan aplikasi berbasis Android yang bisa diinstal di HP kalian, nanti bisa download aplikasinya dan bisa dipelajari di rumah. Jangan pernah bosan untuk kita selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di sekolah seperti biasa. Oke, kita mulai saja. Kita akan mempelajari tentang KD 3.1 memahami bisnis online. Bisnis online. Nah, apa sih bisnis online? Pernah dengar kata online? Ya, betul. Online itu ada yang mengatakan itu internet, menggunakan internet. Saya selalu online, saya selalu akses di internet. Permajuan teknologi informasi saat ini yang pesat membuat kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Apabila tidak, maka kita akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, produsen pun harus merubah cara atau strateginya ketika dia memasarkan suatu barang ataupun jasa yang dia jual. Seandainya produsen tidak merubah cara memasarkannya, maka dia akan tertinggal karena sudah teknologi yang semakin pesat. Kita hanya di rumah aja bisa tetap belanja, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita lebih baik di rumah saja agar lebih aman, kita lebih nyaman dan mata rantai penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Oke, kita mulai. Untuk mengikuti perkembangan zamannya, dahulu itu produsen memasarkan barang itu secara offline. Offline di sini berarti tidak menggunakan jaringan internet, tetapi dia menggunakan sistem yang tradisional. Bisa menawarkan barang door to door, menawarkan sales menjual barang dari rumah ke rumah, atau mungkin pemasaran dari mulut ke mulut. Ini pemasaran yang ampuh tetapi tanpa modal, karena orang akan mempromosikan produk kita tanpa dia sadari kalau dia promosi, karena dia cerita tentang keunggulan produk kita kepada orang lain. Kemudian pada saat bisnis online dulu, pemasaran offline itu untuk promosinya menggunakan brosur atau pamflet yang disebar. Kadang juga ada yang promosinya dengan cara membagi-bagi produk, fungsinya agar customer itu atau konsumen itu merasakan bagaimana produk kita, kualitasnya. Apabila ternyata produknya bagus, maka dia akan membeli ke kita. Zaman sekarang ini jarak sudah tidak lagi masalah, karena apa adanya teknologi informasi. Teknologi informasi, kita bisa mendengar berita atau kabar yang jauh dari negara lain ataupun di pulau lain hanya dalam hitungan detik karena ada internet. Nah, oleh karena itu produsen juga harus semakin mengikuti perkembangannya. Dari yang tadinya menggunakan pemasaran online, promosinya offline, harus berpindah ke pemasaran online untuk bisa mengikuti perkembangan. Apalagi di tengah pandemi, kita sebaiknya di rumah saja untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bisa menggunakan gadget kita untuk memesan barang apapun yang dibutuhkan. Kita tinggal pesan, nanti barang diantar. Mudah sekali kan? Untuk saat ini kita malas masak, misalnya ibu lagi nggak di rumah, nggak ada yang masak. Saya tinggal pegang HP, cari GoFood, makanan datang
pada saat yang tepat ketika kita butuhkan. Itu keunggulan dari online. Tapi online juga membuat kita semakin merasa butuhnya itu tidak perlu ketemu orang, jadi cuma di rumah atau apa atau itu interaksi dengan orang lainnya jauh lebih sedikit. Tapi kalau sampai sekarang ini mungkin mengurangi mobilitas itu lebih baik. Kita lanjutkan lagi KD dan IPK yang akan kita pelajari. D3.1 memahami bisnis online, nanti akan menjelaskan pengertian bisnis online, merinci manfaat bisnis online, menjelaskan komponen bisnis online, menggambarkan cara kerja bisnis online. Berikutnya yang KD 4.1 menggolongkan jenis bisnis online, mendemonstrasikan contoh bisnis online, menguraikan manfaat bisnis online, menunjukkan komponen bisnis online, mendemonstrasikan cara kerja bisnis online. Itu KD dan IPK yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, langsung memasuki ke materinya dari KD 3.1 tentang memahami bisnis online. Yang pertama kita bahas adalah pengertian bisnis online. Bisnis online atau bisnis daring itu mempunyai banyak pengertian. Ada para ilmuwan itu melihatnya dari beberapa sudut pandang. Kita ilmu sosial, jadi memang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang dan belum tentu hasil pada daerah yang satu itu sama dengan daerah yang lain. Ya, dia mengatakan bisnis daring atau dalam jaringan atau bisnis online adalah bisnis yang dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Jadi antara produksi, pemasaran, penjualan itu sudah terinclude jadi satu. Ada juga yang mengatakan bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Jasa daring komersil menurut Kotler itu jasa yang menawarkan informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan. Sedangkan Chavez mengatakan bisnis online sering pula disebut bisnis internet atau pemasaran berbasis internet, yaitu penggunaan internet dan teknologi digital yang berhubungan untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep bisnis modern. Lagi, teknologi ini termasuk juga media internet dan media digital lain seperti kabel dan satelit serta hardware dan software yang memungkinkan pengoperasian dan penggunaannya. Jadi selain menggunakan internet yang dikatakan digital ini juga pemasaran yang menggunakan jaringan kabel. Misalnya di TV itu ada ya kan TV kabel untuk promosi juga, itu bisa dikatakan kalau dulu itu awal adanya bisnis online itu hanya pemasarannya itu menggunakan media SMS ya, pesan menggunakan HP. Dulu menggunakan HP, ada zaman dulu ada, sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan HP untuk menawarkan produk. Sekarang Armstrong dan Kotler mengatakan pemasaran online adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri atas kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual barang atau jasa melalui internet. Sedangkan Abdul Majid mengatakan pemasaran online adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan
yang artinya kegiatan pemasaran tersebut dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan cyber. Tuh, ada banyak sekali pengertian dari pemasaran online atau bisnis. Nanti kalian bisa mencari lagi lainnya tentang pengertian bisnis online. Jadi, bisnis online sangat mudah dilaksanakan kita di mana saja. Bahkan di rumah pun kita bisa mendapatkan penghasilan dengan cara pekerjaan online. Pemasaran bisa dilakukan online apabila menggunakan jaringan atau data. Nah, sekarang sudah tahu perbedaannya antara pemasaran online dan pemasaran offline. Jadi pemasaran online itu pemasaran yang sudah modern, menggunakan media internet yang bisa menjangkau orang dimanapun berada tanpa terbatas ruang dan waktu. Bisnis online itu tidak terbatas ruang dan waktu. Maksudnya bagaimana? Di negara manapun, di belahan dunia manapun bisa melihat iklan kita, bisa melihat tawaran kita melalui internet. Makanya nanti kalian jadi pengusaha online, nanti mungkin dapat pesanan dari Amerika, dari Arab Saudi, dari Filipina, dari Singapura, berpeluang besar seperti itu. Nah, kita bahas lagi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pemasaran online dan pemasaran offline? Untuk pemasaran offline adalah pemasaran yang dilakukan secara konvensional. Konvensional di sini dalam artian menggunakan secara tradisional, tidak menggunakan sarana teknologi informasi seperti sekarang ini. Misalnya apa? Dulu ketika kita mau promosi, maka kita akan membuat pamflet, brosur. Brosur itu nanti kita bagi-bagi kepada orang yang lewat, nanti yang pas butuh mungkin kita akan datang ke kita. Nah, kalau bisnis online tidak membutuhkan itu, kita hanya beriklan lewat media maya, lewat media internet. Selain brosur, kita bisa pasang iklan dengan membuat spanduk yang ditempel di perempatan atau tempat-tempat strategis. Tempat strategis itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, tempat strategis itu tempat yang menjadi jalur utama untuk lalu lintas di suatu daerah. Jadi jalannya bisa ramai. Ketika tempat kita ramai, maka kemungkinan besar iklan kita banyak yang melihat, banyak orang yang membaca, dan jika tertarik nanti akan membeli sama kita. Kita bahas perbedaan antara pemasaran offline dan pemasaran online. Pemasaran offline sekarang dari segi waktunya. Pada pemasaran offline itu dibatasi waktunya. Waktu terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita tidak mungkin buka toko 24 jam ya kalau tempatnya itu sepi. Kita buka toko 24 jam, nanti yang beli siapa malam-malam gitu. Siapa yang akan jaga malam-malam? Kecuali mungkin tempatnya ramai. 24 jam ada kegiatan, mungkin toko kita bisa berjualan sampai 24 jam, tapi orangnya mesti gantian karena tidak mungkin tenaga manusia itu tidak istirahat sama sekali. Iya, bisnis online itu terbatas waktunya. Berikutnya yang online. Dari segi waktu, bisnis online atau pemasaran online itu tidak terbatas waktunya. Kita bisa bekerja 24 jam jualan. Kenapa bisa 24 jam? Produk kita di upload di website ataupun di media sosial kita. Nanti orang yang akan membeli mungkin jam 23 malam atau jam 24 itu ada yang membeli, ada pesanan masuk, nanti langsung masuk ke toko kita. Itu dimungkinkan sekali. Beda kalau di bisnis offline,
Mungkin jam 12 malam itu daerahnya sudah sepi, tidak ada orang lewat karena semuanya pada istirahat. Berikutnya dari segi tempat. Bisnis offline itu membutuhkan tempat. Kalau kita mau jualan, kita butuh toko. Ya harus ada tempatnya. Di mana tempat naruh dagangan kita, di mana tempat naruh kita memajangkan, memamerkan produk kita agar orang bisa melihatnya dan tertarik untuk membelinya. Nah, sedangkan di bisnis online tidak memerlukan tempat sama sekali. Tempatnya itu ya di website, di toko kita, di media sosial, itu etalase kita pajang di situ. Semua produk di-upload di situ, gambarnya yang bagus, deskripsinya yang jelas, keunggulan produknya ditampilkan, biar mereka akan tertarik membeli produk kita. Itu dari segi tempatnya. Jadi bisnis offline membutuhkan tempat untuk berjualan, kalau bisnis online tidak memerlukan tempat secara nyata. Atau mungkin hanya ruang kecil, hanya satu kamar kecil aja bisa kita gunakan sebagai toko online kita. Nanti produknya kita ambil secara dropship dari supplier langsung, tidak perlu kita nyetok barang di rumah. Berikutnya dari segi modal. Modal di bisnis online itu membutuhkan modal yang besar. Bisa kita lihat, bisnis online itu tadi butuh tempat. Kemudian biaya operasional, membutuhkan biaya operasional untuk membayar listrik, air, kemudian telepon dan lainnya. Pada bisnis online kita tidak membutuhkan biaya atau modal yang besar. Bahkan kadang bisa 0 rupiah kita bisa berbisnis online. Caranya bagaimana? Kita dengan melakukan dropship. Kita jualkan produk orang lain atas nama kita. Ketika ada pesanan masuk, kita langsung forward, kita calling supplier kita. Nah, setelah orang itu bayar, transfer, nanti uang itu kita transferkan ke supplier kita. Untungnya buat kita. Jadi bisa dikatakan bisnis online itu bisa bermodal 0 rupiah ya, asal punya niat, keinginan, dan jangan lupa berdoa. Setiap usaha ikhtiar pasti akan ada jalannya. Kemudian biaya operasional ini di bisnis online offline itu cenderung lebih mahal. Tadi sudah dijelaskan, ada listrik, air, telepon dan lainnya. Di bisnis online bisa gratis karena hanya membutuhkan, bisa gratis atau lebih murah karena hanya membutuhkan apa operasionalnya, data dan mungkin listrik yang tidak begitu besar. Tidak membutuhkan karyawan yang banyak. Karena mungkin ada yang tugasnya merekap orderan, ada yang tugasnya packing sama nanti kirim barang. Beda kalau kita bisnisnya offline, kalau tokonya kita besar, maka harus ada karyawan banyak yang menjaga toko kita untuk segi keamanannya. Nah, sekarang kalau dari segi periklanan, iklan pada bisnis offline itu membutuhkan dana yang besar atau biaya promosi yang besar. Misal, untuk mencetak brosur atau leaflet, kalau hanya satu mungkin kita print ya, tapi masa promosi hanya 1 orang. Kalau brosur itu biasanya lebih banyak. Kita cetak dalam jumlah yang besar. Tidak bisa nyetak dalam sekian 10 atau 20, mungkin percetakannya kadang tidak berkenan. Jadi biasanya besar yang bisa memangkas biaya produksinya, jadi cenderung lebih murah kalau kita pesannya lebih besar. Ada juga yang promosinya itu dengan membagi-bagikan produk. Nah, membagi-bagikan produk ini nanti membuat kita tertarik. Oh, ternyata rasanya enak ya jualannya ini. Nanti akhirnya membeli di kita. Terus lagi membuat spanduk juga lumayan harganya, dan dari segi sasarannya maka
bisnis offline itu kadang kurang tepat sasaran. Karena misal kita pasang spanduk di tepi jalan atau mungkin di perempatan. Yang lihat itu banyak sekali orang bisa melihatnya, belum tentu mengenai sasaran customer kita langsung. Beda kalau bisnis online, itu biaya iklannya jauh lebih murah. Kadang kalau kita memanfaatkan situs yang gratisan, kita bisa menggunakan media sosial yang gratis untuk melakukan promosi. Atau ketika kita memasang iklan online pun harganya jauh lebih murah. Dan mengenai sasaran yang tepat sesuai dengan target market kita. Jadi iklan kita langsung mengena. Kalau misalkan kita iklankan produk untuk wanita usia 18 sampai 55 tahun, maka iklan kita ya nanti akan muncul di pengguna internet yang usia 18 sampai 55. Begitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk memahami semua materi pelajaran yang diberikan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.